Untuk sampai saat ini tahapannya masih penyidikan. Ya. Namun kita juga tetap berupaya semaksimal mungkin, kita juga tetap berkoordinasi, kita juga tetap koordinasi dengan polisi, artinya ini jangan sampai terhalangi atau bagaimana. Jadi kita mengupayakan untuk meminta rekonstruksi ulang. Ya, karena sampai saat ini juga berkasnya belum dilimpahkan dari Polres Jakarta Selatan ke Polda. Belum dipindahkan. Belum dilimpahkan. Belum dilimpahkan. Belum dilimpahkan. Oh. Seperti itu. Oke. Ya, jadi mohon dukungannya juga, apalagi ini menyangkut nyawa seseorang ya. Kita juga minta keadilan, kita juga pasti mempercayakan institusi Polri untuk mengupayakan yang terbaik. Halo Sobat WK, kembali lagi bersama podcast Bincang PW bersama saya Ari Pujiwalio, dan kali ini saya bersama narasumber yang tahun 2020 awal itu sempat menjadi sorotan publik, di mana ada sebuah kasus yang mungkin ini yang juga menyita banyak orang terkait kasus meninggalnya anaknya dia yang jatuh dari lantai 6 unit apartemen milik mantan suaminya. Dan kali ini kita akan ngobrol bersama Mbak Karen Poro. Halo. Halo Mbak Karen. Gimana Mas, apa kabar? Alhamdulillah sehat. Mbak Karen apa kabar? Ya, puji Tuhan sehat. Alhamdulillah puji sehat. Mbak, ini Mbak Karen hari ini didampingin sama siapa Mbak Karen? Ini sama advokat muda nih. Kuasa lebih dari 12 jam saya dapat telepon dari pihak kepolisian Polsek Cilandak itu untuk pergi ke rumah sakit Fatmawati karena katanya anak saya mengalami kecelakaan. Ternyata sampai di sana anak saya sudah tidak bernafas lagi, dan disitulah ramai. Dan jatuhnya bukan dari apartemen milik mantan suami, tapi apartemen dari saudari Marsyanda. Dari Marsyanda. Dan Ya. ini udah maksudnya valid ya Mbak ya? Valid tuh. Valid ya? Ya. Oh, oke. Mbak Karen, ini sudah diceritakan secara singkat gitu, kejadiannya kronologinya seperti apa, dan setelah 3 tahun tapi ini belum terungkap juga Mbak Karen seperti apa Mbak? Apa yang dirasakan Mbak Karen? Ya tetap berjuang ya, sedih seumur hidup saya akan ya berduka ini dengan meninggalnya Zefania, ya berduka juga seumur hidup, never ending gitu. Cuman ya harus move on, hidup harus tetap berjalan, dan saya sebagai ibu ya saya berjuang untuk terungkapnya kasus ini, apa kepastian hukumnya. Belum ada kepastian hukum, jadi kita pindahkan. Pada saat itu para kuasa hukum kami meminta penarikan berkas ya dari Polres Jakarta Selatan. Pada saat itu dari Polres Jakarta Selatan dilimpahkan ke Polda Metro Jaya. Jadi sekarang statusnya ada di Polda Metro Jaya. Oke, nah sekarang kita tanya sama kuasa hukumnya Mbak Karen, Mbak Lauda sama Mbak siapa namanya? Mbak Tessa. Mbak Tessa, bukan Kaunang tapi Tessanya. Mbak Lauda dan Mbak Tessa ini
seperti apa sih progres maksudnya kasus kematian Zefania Karina di Polda Metro Jaya dan sejak kapan berkas ini dilimpahkan ke Polda Metro Jaya? Oke, baik. Jadi sebelumnya memang awalnya itu prosesnya ada di Polres Jakarta Selatan. Ya. Namun terakhir 9 September kita terima SP2HP, perkembangannya itu di Resmo. 9 September 2022. 22. Ya, di Resmo. Untuk sampai saat ini tahapannya masih penyidikan. Masih penyidikan. Ya. Namun kita juga tetap berupaya semaksimal mungkin, kita juga tetap berkoordinasi, kita juga tetap koordinasi dengan polisi, artinya ini jangan sampai terhalangi atau bagaimana. Jadi kita mengupayakan untuk meminta rekonstruksi ulang. Ya, karena sampai saat ini juga berkasnya belum dilimpahkan dari Polres Jakarta Selatan ke Polda. Belum dipindahkan. Belum dilimpahkan. Belum dilimpahkan. Sudah dilimpahkan. Seperti itu. Oke. Ya, jadi mohon dukungannya juga, apalagi ini menyangkut nyawa seseorang ya. Kita juga minta keadilan, kita juga pasti mempercayakan institusi Polri untuk mengupayakan yang terbaik. Ya, tapi Mbak Raul dan Mbak Tessa melihat maksudnya progres dan proses kasus kematian Zefania Karina dari 2020 sampai sekarang tuh seperti apa sih? Sampai akhirnya harus memindahkan berkas dari Polres Jaksel ke Polda Metro Jaya. Sebenarnya sih kalau dari kami yang penting kita meminta keadilan yang sebaik-baiknya dan sebenar-benarnya. Bagaimana ini harus dibuka seterang-terangnya. Jadi mungkin ini juga kita minta dari pihak polisi kalau misalnya memang kasusnya ini belum berkembang, ya kita juga harus meminta yang lebih tinggi institusinya. Dan sejauh ini apa ya maksudnya sudah bertemukah dengan pihak Polres Jaksel, pihak Polda maksudnya untuk mengecek lagi nih berkasnya gitu. Sudah. Apakah masih ada kah, sampai barang buktinya masih ada kah, kan itu. Percayakan 100% ke Polda. Tapi dalam maksudnya meneruskan proses kasus ini ke Polda Metro Jaya, untuk saksi-saksinya adakah yang disiapkan lagi maksudnya lebih apa ya, lebih kuat lagi untuk maksudnya meneruskan ini? Sebenarnya terakhir pada saat kita menerima SP2HP-nya sudah ada 14 orang saksi termasuk 3 saksi ahli. Cuma untuk lebih melancarkan lagi kita akan menambahkan 1 saksi ahli lagi dari kami ya. Karena kemarin sudah dibantu oleh institusi Polda juga untuk menyiapkan saksi ahli. Kita juga tetap menyiapkan 1 tambahan saksi ahli. Bahkan ini apa ya, harusnya kan kasus ini terus diproses ya, sampai akhirnya masih diproses. Akhirnya kan sebelum ini kan menghilang itu aja kasusnya. Betul. Makanya kita pindahkan ke kita minta tolong untuk dipindahkan ke Polda Metro Jaya karena memang ya kita harus bicara apa adanya di Polres Jakarta Selatan itu ya untuk pada saat itu ya 2 tahun lebih dengan status sidik ya. Kalau menurut kuasa hukum saya dengan suatu status sidik itu berarti kan layak untuk dinaikkan ke penyidikan gitu. Ternyata kan berjalan di tempat. Nah sekarang teman-teman di Polda, teman-teman dari kepolisian dari Polda Metro Jaya juga, mereka juga dari SP2HP-nya juga surat perkembangan ya kasus ya. Ya kan mereka kan harus memberikan perkembangan ini seperti apa. Nah diberikan pada September itu ya saya sih di surat itu ya diberitahukan bahwa mereka tidak hanya menerima berkas-berkas yang tidak ada surat. Salah satu berkas yang nggak ada ya, dan itu yang penting sekali adalah reka ulangnya itu. Nah, akhirnya Polda Metro Jaya harus melakukan reka ulang kembali di tempat kejadian yang masih disegel. Masih disegel Masih. Tapi kan ini 3 tahun tidak ada perkembangan kasus ini, sempat kecewakah dengan
pihak kepolisian gitu, karena ini menyangkut nyawa anaknya Mbak Karen ya. Kalau saya ya, Ah. saya kecewa pada Polres Jakarta Selatan yang hanya berjalan di tempat aja gitu, tidak ada perkembangan apa-apa, tidak ada pemberitahuan juga sama saya gitu loh, tidak memberikan SP2HP juga. Kalau Polda Metro Jaya kan ketika berkas itu sudah dilempar ke sudah diambil oleh Polda Metro Jaya, mereka selalu memberitahukan gitu loh perkembangannya. Sebenarnya ini beda sekali ya, cuman ya kami masih percaya kepada institusi Polri bahwa kasus ini akan terungkap, setidaknya ada kepastian hukum untuk anak saya. Oh, oke. Mbak Rauda dan Mbak Tessa sempat menanyakan ke Polres Jaksel kah kenapa sampai kasus ini jalan di tempat gitu kemarin 2 tahun nih, selama 2 tahun nih jalan di tempat aja, nggak ada perkembangan. Jing Belum sih, karena loh, oke. Langsung berkoordinasi dengan Polda Metro Jaya karena pada saat itu koordinasi sama Polda. Oke, siap. kita tinggal tunggu dari bapak-bapak di Polda Metro Jaya aja gitu. Saya juga waktu itu sempat bertemu juga dengan Pak Kapolda juga. Oke. Itu sempat bicara soal permasalahan ini juga. Dan seperti apa respon dari Pak Kapolda? Pak Kapolda sangat prihatin dan sudah pasti dibantu untuk jalan hukum yang benar gitu loh. Selama ini Polda Metro Jaya sangat kooperatif sekali, luar biasa sih. Dan laporan maksudnya berkasnya maksudnya sudah membuat, berarti Mbak Karen sudah membuat laporan di Poldanya atau memang seperti apa sih prosesnya nih? Nah, itu kita ditarik. Mbak Rauda seperti apa Mbak Rauda Mbak prosesnya? Tessa Kan ini bisa pemindahannya kan dari Polres Jaksel ke Polda gitu. Apakah Mbak Karennya membuat laporannya lagi atau sistemnya seperti apakah? Enggak, sebenarnya sih itu laporannya pertamanya dari polisi ya. Dari polisi, namun karena jalan di tempat kita juga meminta atensi kepada Polda dan akhirnya dilimpahkan. Oh, oke. Berarti memang dari pihak Poldanya sendiri yang meminta untuk Polres Jaksel berkasnya sini kirim sini Iya. biar kita yang ngurus. Iya. Oke. Tapi Mbak Karen sendiri dengan proses pelimpahan berkas dari Polres Jaksel ke Polda gitu. Ini kita kayak ngomongin institusi. Itu kayak apa ya? Kayak menimbulkan harapan baru lagi nggak sih? Kalau harapan selalu ada ya Mas. Iya. Kalau harapan itu selalu ada karena saya masih percaya gitu bahwa kasus Zefania ini akan terungkap satu hari nanti, cepat atau lambat. Dengan cara apa ya, Tuhan buka jalan gitu. Oke. Tuhan buka jalan melalui ya orang-orang, tangan bapak-bapak polisi ini yang menolong kasus ini gitu di Polda Metro Jaya juga membantu untuk mengambil berkas dari Polres Jakarta Selatan ke Polda Metro Jaya gitu. Jadi ya sekarang berjalan dan kita lihat bahwa nanti di reka ulang gitu seperti apa begitu. Itu juga saya mudah-mudahan saya cukup kuat untuk ada di TKP pada saat reka ulang. Amin. Mbak Karen, maksudnya sampai hari ini kuat gitu untuk maksudnya menunggu atau menanti sebuah harapan baru gitu terkait kasus kematian Zefania. Apa sih maksudnya oke, ini anak sendiri, tapi adakah hal yang membuat Mbak Karen kuat atau misalkan sempat bertemu Mas Arya gitu, mendengar ucapannya dia sampai akhirnya gue bakalan buktiin, gue bakalan bisa ungkap kasus ini, atau seperti apa Mbak Karen? Dari semenjak Zefania meninggal pada saat itu saya belum pernah ketemu lagi sama Arya. Oke, belum pernah ketemu. Sempat bicara di telepon, dia sempat telepon saya minta barang-barangnya. Cuma minta barang-barang. Itu Yang maksudnya ada di rumah rumah saya, kejadian. udah itu aja. Setelah kejadian ya. Dia minta barang-barangnya di rumah saya di Bandung. Barang-barangnya juga udah apa ya yang diminta sama dia, apa sofa, kursi, meja apalah gitu kan, minta akhirnya dikirim, jadi dikirim mobil barang. Pakai pick up ya. Ya. Mobil barang. Tapi ternyata barang-barangnya nggak diambil. Jadi cuman aku nggak tahu maksudnya apa. Kangen kayaknya Mbak. Mas aja. Saya sih enggak ya. Biar nggak serius banget ya. Saya sih enggak. Iya. Oke, Mbak Karen, tapi maksudnya gini, selama 3 tahun ini yang membuat kuat Mbak Karen apa sih? Karena kan sosok pendamping sudah nggak ada gitu, sudah bercerai sama Mas Arya. Iya. Anak pun meninggal gitu, sampai akhirnya kuat untuk tetap mengawal kasus kematian anak. Mbak Karen apa sih? Sama ya, kita punya niat dari diri sendiri dulu bahwa nggak akan terpuruk. Ya ada masa-masa terpuruk ya. Cuman ya puji Tuhan bahwa saya punya support system yang luar biasa. Support system, jadi kalau kita lagi sedih, kita punya musibah apa, support system itu sangatlah penting dari keluarga, teman-teman dekat.
kuasa hukum gitu ya. Kuasa hukum saya ini juga udah seperti adik-adik saya juga yang selalu kasih kekuatan buat saya gitu. Jadi ada Om Wemi juga gitu yang didampingin dari awal sampai sekarang, masih Om Wemi juga masih ada. Om Wemi. Iya, Om Wemi. Jangan gitu. bosan saya telepon terus Om Wemi. Jadi support sistemnya luar biasa, dan ya saya juga janji sama Zevania pada saat petinya mau ditutup, saya janji sama Zevi bahwa satu hari Mami akan buat Zevi bangga. Jadi itu kekuatan saya juga sih. Jadi dari dalam hati saya bahwa saya nggak boleh terpuruk gitu. Nah, Mbak Karen, ketika kasus ini stuck gitu, diam di tempat gitu aja gitu kan, sempat ngerasa kayak ada nggak sih di titik terendah gitu Mbak Karen, kenapa ini berhenti gitu, apa salahnya di gua atau seperti apa gitu Mbak Karen? Nggak sih, saya merasa bahwa pada saat itu mungkin masih banyak karena ini kan kejadian meninggalnya Zevania ini kan saksinya kan minim sekali. Iya, betul. Barang bukti juga CCTV untuk apartemen semewah itu, apartemen yang mahal itu di daerah Jakarta Selatan nggak punya CCTV atau CCTV-nya rusak atau apa, ini juga luar biasa ya kalau barang-barang bukti itu susah sekali didapat gitu. Jadi aku nggak tahu, karena memang minim bukti ya mungkin dari pihak kepolisian juga susah juga gitu loh untuk mencari fakta hukumnya. Mungkin ya itu mungkin kuasa hukum yang lebih bisa menjelaskan. Tapi kalau menurut analisa saya dengan logika common sense dan logika yang orang biasa, bukan orang hukum gitu ya, itu aja sih, mungkin kurang bukti. Nah makanya, tapi kan nggak ada yang mustahil gitu loh. Kan banyak kasus kayak waktu itu ya Jessica Mirna juga kan, siapa yang lihat ya kan, itu juga kan semua juga pendapat saksi ya, ahli ya semua ya gitu, karena ya siapa yang ngelihat gitu loh. Tapi Mbak Karen sempat kayak ngerasa kayak hilang harapan. Ya, hilang harapan. Enggak, saya nggak pernah hilang harapan. Sempat capek kah? Karena kan pastinya selama kasus ini berhenti kan bolak-balik. Wajar, capek wajar, tapi capek aja, namanya orang pasti ada capeknya, tapi menyerah tidak. Tidak mungkin. Oke. Berat. Oke, Mbak Karen, ini pertanyaan terakhir Mbak Karen, apa yang mau disampaikan kepada semua orang dan semua pihak, khususnya kepada pihak kepolisian gitu terkait kasus kematian Zevania yang sempat terhenti nih, ya kita bisa bilang 2 tahun terakhir ini kan terhenti karena 2020 itu masih ramai bergulir banget, ramai lah bergulir sampai akhir 2020. Iya, masih ramai terus ya. Ini bukan, makanya saya selama ini juga nggak banyak posting, nggak banyak kasih update apa-apa, karena memang belum ada update ya saya nggak akan update apa-apa. Nah maksudnya ya pesan bahwa segala sesuatu yang namanya kebenaran, apapun itu kebenarannya, mau itu kenyataan itu pasti akan selalu jadi kenyataan, dan kebenaran itu pasti akan terbuka pada waktunya. Saya nggak hilang harapan, saya punya Tuhan, saya yakin bahwa Tuhan tuh adil, Tuhan tuh baik gitu. Apapun itu akan diperlihatkan pada waktunya, jadi saya tetap sabar tapi tetap berusaha juga gitu. Apalagi dengan support system 2 pengacara cantik saya ini yang selalu setiap hari gitu ya, bukan hanya di masalah hukum aja, tapi secara mensupport saya juga sebagai teman juga luar biasa gitu. Oke, siap. Terima kasih Mbak Karen, Sama-sama. Mbak Rauda dan Mbak Tessa, buat Sobat WK, sampai saksikan terus podcast atau program Bincang PW bersama narasumber yang lain, dan see you, bye-bye. Jangan lupa subscribe ya.